Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen penguji, selamat pagi Bapak Roni Fasla selaku dosen pembimbing pertama, dan selamat pagi Ibu Marsofiati selaku dosen pembimbing kedua saya. Saya Lafia Miras Putri dengan NIM 17096200067 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2020 akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan teknologi augmented reality dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor di SMKN 48 Jakarta. Pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan pada bab 1, lalu kajian teoritik pada bab 2, dan metodologi penelitian pada bab 3. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi peningkatan sumber daya manusia atau SDM di suatu negara. Salah satu sarana pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ialah sekolah. Dalam proses pembelajaran, komunikasi antara tenaga pengajar dengan siswa sangatlah penting, dan untuk itu diperlukan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dari pengajar kepada siswa, bertujuan untuk menarik perhatian dan minat siswa. Seiring perkembangan teknologi, augmented reality atau AR muncul sebagai media pembelajaran yang memungkinkan penggabungan objek dua dimensi ataupun tiga dimensi dengan dunia nyata secara real time. Salah satu mata pelajaran yang dapat memanfaatkan AR adalah otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor, khususnya untuk menjelaskan elemen peralatan atau perlengkapan kantor. Penggunaan AR dapat mengatasi hambatan visualisasi materi yang abstrak, terutama dalam buku pembelajaran yang memiliki gambar kecil dan sulit dimengerti. Selain itu, AR juga membantu siswa dengan kebutuhan khusus dan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar mereka. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, penulis akan membuat prototipe model peralatan atau perlengkapan kantor virtual dengan menggunakan teknologi augmented reality. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ditemui oleh penulis saat melakukan praktik kerja mengajar di SMKN 48 Jakarta antara lain pertama, media pembelajaran yang bersifat monoton hanya mengandalkan buku pelajaran saat pembelajaran berlangsung sehingga membuat para siswa mudah jenuh dan kurang tertarik terhadap materi yang diajarkan tenaga pendidik. Kedua, siswa mengalami kesulitan untuk mengenali dan memahami bentuk nyata dari peralatan atau perlengkapan kantor karena kurangnya fasilitas penunjang di sekolah tersebut. Ketiga, pemanfaatan augmented reality atau AR yang masih kurang di dunia pendidikan khususnya di SMKN 48 Jakarta. Fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap tiga hal, diantaranya subjek dan target. Subjek dan target yang akan difokuskan ialah peserta didik fase F atau kelas 11 di SMKN 48 Jakarta yang mendapatkan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, elemen. Untuk elemen yang diambil pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor ialah elemen peralatan atau perlengkapan kantor. Yang ketiga, jenis media. Jenis media yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah augmented reality atau AR. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran elemen peralatan atau perlengkapan kantor pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana perkantoran di SMKN 48 Jakarta. Yang kedua, apakah media pembelajaran berbasis augmented reality atau AR pada elemen peralatan atau perlengkapan kantor layak digunakan sebagai media pembelajaran pada muatan pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor di SMKN 48 Jakarta. Kegunaan. Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan pembaharuan dalam pengembangan media pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor dengan berbasis augmented reality. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini bagi peserta didik dapat memudahkan untuk memahami dan meningkatkan minat belajar peserta didik di sekolah. Bagi guru atau tenaga pendidik, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan utama untuk guru ataupun tenaga pendidik berinovasi atau berkreasi terhadap media pembelajaran yang akan disajikan pada para siswa. Bagi sekolah, penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa kontribusi positif serta dapat meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan melalui inovasi media pembelajaran.
Bagi peneliti sendiri, saya berharap agar penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana pengembangan wawasan, terutama pada bidang teknologi pendidikan berbasis augmented reality. Dan penelitian ini dapat dijadikan pembanding terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya maupun di kemudian hari. Bab 2. Kajian teoritik. Media pembelajaran. Media berasal dari kata Latin, yaitu medius, yang berarti perantara. Dan dalam konteks pendidikan, media ialah alat untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa agar pembelajaran berlangsung secara lebih efektif. Pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar yang dikelola untuk mencapai pemahaman. Media pembelajaran membantu menyampaikan materi secara jelas, memotivasi siswa, dan meningkatkan keaktifan dalam proses belajar. Menurut Gerlach dan Early pada 1971, terdapat 3 ciri mengapa media belajar dapat digunakan. Satu, ciri fiksatif, yang berarti media pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa yang telah terjadi. Hal tersebut bertujuan agar peristiwa tersebut atau pembelajaran tersebut dapat digunakan atau dilihat kembali di kemudian hari atau setiap saat. Yang kedua, ciri manipulatif. Memiliki arti bahwa media pembelajaran harus dapat disajikan kepada siswa dengan waktu yang singkat dengan metode data time-lapse recording. Sehingga pembelajaran atau penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya dapat disimpulkan dan dipelajari melalui media ajar dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, ciri distributif. Memiliki arti bahwa media pembelajaran harus memungkinkan sebuah peristiwa untuk dapat ditransformasikan melalui ruang secara bersamaan sehingga media pembelajaran tersebut dapat disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai sebuah peristiwa. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat melihat sebuah peristiwa atau gambaran terhadap suatu kejadian yang tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga pembelajaran dapat lebih menghemat waktu. Jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu media auditif yang mengandalkan pendengaran atau media yang memiliki unsur suara seperti radio dan tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang mengandalkan visualisasi atau penglihatan dan tidak mengandung unsur suara seperti buku, lukisan, serta media grafis. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang menggabungkan antara pendengaran dan penglihatan seperti video, slide suara, dan sebagainya. Untuk augmented reality sendiri, jenis media pembelajaran yang akan digunakan meliputi audiovisual interaktif yang mana nantinya penggabungan antara virtual dan reality atau realitas. Augmented reality atau AR. Augmented reality atau realitas berimbu merupakan teknologi yang menggabungkan antara objek virtual 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam dunia nyata secara real time atau langsung. AR memvisualisasi data digital melalui sebuah perangkat seperti personal computer ataupun smartphone dengan bantuan kamera, sehingga pengguna dapat melihat informasi tambahan pada lingkungan nyata secara langsung. AR sendiri meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dengan pembelajaran interaktif dan eksploratif. Menurut Azuma pada tahun 1997, AR memiliki 3 karakteristik utama, yaitu untuk menggabungkan dunia nyata dan virtual, berjalan secara real time, dan terintegrasi dengan 3D. Jadi, sebuah media pembelajaran dapat dikatakan telah memanfaatkan teknologi AR apabila telah memenuhi 3 karakteristik tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas informasi dengan menambahkan data kontekstual. Cara kerja augmented reality sendiri ialah dengan proses pelacakan atau tracking dan rekonstruksi atau reconstruction melalui kamera. AR mendeteksi marker atau image lalu memprosesnya menggunakan algoritma pengolahan citra dan data yang diperoleh digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan objek secara virtual di dunia nyata. Posisi kamera juga menentukan bagaimana sudut pandang objek maya dan hasil akhirnya ditampilkan secara real time di layar perangkat pengguna. Sejarah terbentuknya AR. AR sendiri diawali di tahun 1960-an, di mana pertama kali AR ditemukan oleh sinematografer bernama Morton Heilig, yang menemukan simulator bernama Sensorama, yang dimana Sensorama ini diiringi dengan visualisasi, getaran, serta bau. Lalu, pada tahun 1968, Sensorama tersebut dikembangkan menjadi head-mounted display oleh Ivan Sutherland. Di tahun 1974, Myron Kruger menciptakan sebuah laboratorium realitas virtual dan AR mulai diterapkan secara fungsional pada tahun 1992 oleh militer Amerika Serikat untuk membuat sebuah media interaktif untuk mengontrol dan memandu tugas pilot.
Pada tahun 1994, AR masuk ke dunia seni dan pada tahun 1998, AR digunakan pertama kali di dalam siaran olahraga NFL sebagai penanda garis kuning di lapangan. Satu tahun kemudian, NASA menggunakan AR sebagai penglihatan sintetis hybrid di ruang angkasa dengan tujuan sebagai navigasi yang lebih baik ketika uji coba penerbangan. Tahun 2000, Hirokazu Kato membuat software AR open source dan hingga tahun 2014 akhirnya Google merilis kacamata AR dan IKEA membuat aplikasi AR yaitu IKEA Place untuk pratinjau furnitur virtualnya. Pemanfaatan AR di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, pemanfaatan teknologi augmented reality atau AR telah digunakan dalam beberapa jenis aplikasi, seperti aplikasi Photomath yang pada aplikasi tersebut dapat memberikan jawaban soal matematika secara langsung dan real time dengan hanya memindai soal yang akan ditanyakan. Selain itu, penggunaan AR dalam dunia pendidikan dapat ditemui juga ketika siswa memindai buku pelajaran interaktif yang mana di dalamnya ketika dipindai di layar akan muncul audio atau visualisasi maupun gambar-gambar 3D lainnya. Unity dan Vuforia. Untuk membuat aplikasi berbasis augmented reality ini setidaknya dibutuhkan dua software yaitu Unity 3D dan juga Vuforia. Unity 3D. Unity 3D ialah aplikasi pengembangan game multiplatform yang mudah digunakan serta mendukung grafis yang tinggi dalam berbagai perangkat seperti personal computer, Android, iOS maupun konsol. Fitur utama dalam Unity 3D ini meliputi rendering grafis secara canggih, aset tracking, dukungan banyak platform, aset store yang lengkap, serta sistem fisika real-time. Sementara, Vuforia sendiri merupakan software development kit dari augmented reality yang dapat digabungkan dengan Unity untuk membuat aplikasi berbasis AR dengan menggunakan kamera smartphone. Sementara, Vuforia sendiri merupakan software development kit dari augmented reality yang dapat digabungkan dengan Unity untuk membuat aplikasi berbasis AR dengan menggunakan kamera smartphone. AR tersebut nantinya akan ditampilkan melalui image target atau gambar penanda yang dikenali dan diproses oleh sistem untuk memunculkan objek digital di dunia nyata. Dengan kata lain, Unity 3D berfungsi untuk menentukan interface dan UI maupun UX design terhadap aplikasi AR yang akan dibuat atau secara dunia virtualnya. Sementara Vuforia sendiri berfungsi untuk melacak target atau market yang telah dibuat di dunia nyata agar saat dipindai, desain virtualnya akan muncul di layar smartphone pengguna. Peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor ialah alat bantu kerja seperti meja, kursi, mesin, dan alat tulis yang menunjang efektivitas pekerjaan. Jenisnya sendiri terbagi menjadi barang bergerak, habis dan tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak seperti gedung, bangunan, dan tanah. Peralatan atau perlengkapan kantor berfungsi untuk mendukung aktivitas kantor, mempercepat pekerjaan, dan membantu untuk mencapai tujuan dan sebagai aset kantor. Dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor, tepatnya pada elemen peralatan atau perlengkapan kantor, diperlukan adanya penggambaran langsung terhadap bentuk dari peralatan ataupun perlengkapan kantor, agar saat siswa melakukan praktik kerja lapangan, para siswa tidak kebingungan terhadap fungsi ataupun guna dari peralatan atau perlengkapan kantor yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi AR, diharapkan sekolah-sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana belajar akan lebih dimudahkan untuk mengetahui bagaimana bentuk asli dari peralatan dan perlengkapan kantor tersebut. Bab 3. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor pada elemen peralatan atau perlengkapan kantor fase F atau kelas 11, sekolah menengah kejuruan pada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB. Tempat dan waktu penelitian sendiri dilakukan di SMKN 48 Jakarta dengan objek penelitian yaitu siswa-siswi jurusan MPLB yang akan dilakukan pada semester genap tahun ajar 2024-2025. Metode penelitian atau pendekatannya ialah menggunakan metode research and development dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk. Teknologi augmented reality ini juga diterapkan sebagai bahan ajar di SMKN 48 Jakarta dengan menggunakan model pengembangan 4D dari Tiaga Rajan pada tahun 1974. Model pengembangan 4D menurut Tiaga Rajan.
Terdapat 4 tahap dalam model pengembangan 4D menurut Tiaga Rajan pada tahun 1974. Tahapan tersebut terdiri dari define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Kelebihan dari model pengembangan ini ialah penelitian yang akan dilakukan dengan waktu yang singkat atau tidak banyak. Tahap define atau pendefinisian. Tahap define atau pendefinisian bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan merumuskan dasar pengembangan sebuah produk. Pada tahapan ini, peneliti telah melakukan observasi secara langsung dengan metode wawancara dan memutuskan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa augmented reality agar media pembelajaran yang ada di SMK 48 Jakarta lebih bervariatif dan inovatif, sehingga minat belajar siswa di sekolah ini akan meningkat. Hal tersebut dilandasi oleh analisa awal atau front-end analysis, di mana peneliti melihat kurangnya sarana dan prasarana untuk memperlihatkan bentuk nyata dari peralatan dan perlengkapan kantor di sekolah ini. Selain itu, setelah melalui analisa peserta didik atau learner analisis, peserta didik juga mengaku masih awam terhadap bentuk asli dari beberapa peralatan atau perlengkapan kantor yang tidak ada di sekolah mereka. Tahap desain atau perancangan. Tahap desain meliputi pembuatan storyboard dan layout terhadap aplikasi augmented reality berbasis Android yang terdiri dari desain, tampilan 2 dimensi maupun 3 dimensi, virtual dengan pemilihan warna, jenis, ukuran huruf, gambar-gambar, video, audio, serta desain interface. Berikut layout desain aplikasi augmented reality yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Tahap develop atau pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran melalui penilaian ahli, yang mana para ahli menilai agar produk mendapatkan masukan serta direvisi agar lebih efektif dan tepat guna. Selanjutnya, pada tahapan ini, setelah dinilai oleh ahli media, maka produk akan siap untuk diuji coba kepada siswa di SMKN 48 Jakarta untuk menilai efektivitas dan feedback baik atau buruknya terhadap produk ini guna dilakukan perbaikan di nantinya. Tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahapan terakhir ini ialah proses penyebarluasan produk pengembangan agar dapat diterima dan digunakan, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu validation testing atau pengimplementasian produk pada sasaran sebenarnya, yaitu siswa jurusan MPLB fase F, dan untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan dari penelitian ini. Setelah itu, tahap packaging, diffusion, dan adoption, yaitu pengemasan produk dengan cara mencetak buku panduan agar dapat dipahami dan diadopsi oleh pengguna lain. Uji coba terhadap produk augmented reality ini akan dilakukan oleh 36 siswa jurusan MPLB kelas 11 atau fase F di SMKN 48 Jakarta untuk mendapatkan feedback terhadap produk yang akan dikembangkan. Subjek penelitian. Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, 1 ahli media dosen Universitas Negeri Jakarta, 1 ahli materi guru pengampu mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor di SMKN 48 Jakarta, 1 ahli bahasa dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan mengajar, dan 36 siswa jurusan OTKP di SMKN 48 Jakarta. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, ahli materi, yang meliputi isi dan materi, lalu pembelajaran. Yang kedua, ahli bahasa. Yang pertama, lugas dan komunikatif, dialogis atau interaktif, kesesuaian dengan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah bahasa, dan penggunaan istilah, simbol, dan icon. Yang ketiga, ahli media, untuk menilai kualitas teknis dan kualitas desain dari penelitian tersebut. Yang keempat, ada peserta didik, yaitu meliputi isi atau materi dan juga kualitas media. Yang terakhir, teknik analisis data. Tahap ini menganalisis data dari kuesioner untuk menilai kelayakan media pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan juga pengguna, menggunakan skala Likert, lalu dikonversi ke dalam bentuk persentase menggunakan rumus P sama dengan skor responden dibagi skor maksimal dikali 100%. Media belajar augmented reality ini dinyatakan praktis apabila persentase kelayakan telah mencapai di atas 61%. Sekian paparan seminar proposal skripsi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.